Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 462 Keterampilan Naga Sejati, 5 Langkah Naga Biru. Di dalam aula pertemuan utama Sekte Hitam, hampir 30 orang yang termasuk dalam jajaran atas duduk di kedua sisi meja. 2 orang duduk di ujung atas meja, dan salah satunya adalah Wu Jiu. Dengan statusnya sebagai prajurit Raja Tempur kelas 1, tidak ada yang keberatan jika dia duduk di ujung atas. Itu wajar dan alami. Namun, pria yang duduk di sebelahnya hanyalah seorang prajurit inti ilahi. Di antara semua orang yang duduk di sini, pria terlemah memiliki basis kultivasi jiwa tempur menengah. Bahkan seseorang seperti Wu Ningzu dan Nangong Yunfan yang keduanya adalah prajurit jiwa tempur akhir yang kuat duduk satu kursi di belakang kursi utama. Namun, prajurit inti ilahi ini sebenarnya duduk dengan nyaman bersama Wu Jiu, berdampingan. Prajurit inti ilahi ini yakin bahwa mereka semua melebih-lebihkannya, tetapi sepanjang pertemuan, tidak seorang pun berpikir seperti ini. Jika hanya satu orang yang diizinkan duduk di kursi utama, prioritas akan diberikan kepada orang ini daripada Wu Jiu, dan tidak seorang pun akan mengeluh, bahkan Wu Jiu. Karena dia adalah Jiang Zhenhai. Benar, ayah Jiang Chen. Hanya identitas ini saja sudah lebih dari cukup untuk menempatkannya di posisi teratas orang yang memegang status tertinggi di seluruh benua timur. Meskipun setiap prajurit di aula ini adalah prajurit yang perkasa, masing-masing dari mereka harus memberi hormat kepada Jiang Zhenhai, dan tidak ada yang berani mengabaikannya. Jiang Zhenhai tidak memiliki dasar kultivasi yang luar biasa, dan dia bukanlah orang dengan bakat luar biasa. Namun, dialah alasan Jiang Chen lahir ke dunia ini, jadi tidak ada yang bisa meremehkannya. Tepat pada saat ini, Jiang Zhenhai sedang duduk di ujung atas meja dengan senyum cerah terlihat di wajahnya. Pemandangan di depannya membuatnya merasa seolah-olah sedang bermimpi. Namun, bahkan dalam mimpinya yang paling liar, dia tidak pernah melihat hari ini datang. Meskipun dia tampak duduk dengan nyaman di depan semua orang, dia merasa sangat cemas jauh di dalam benaknya. Semua orang di depannya terkenal, dan tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Kebanggaan. Memiliki putra seperti Jiang Chen tentu saja membuat Jiang Zhenhai merasa bangga. Di bawah langit, mungkin dialah satu-satunya orang dengan basis kultivasi inti ilahi yang memperoleh begitu banyak rasa hormat dari para pejuang jiwa tempur, dan bahkan seorang raja tempur. Ini adalah kehormatan tertinggi. Mulai sekarang, kemanapun dia pergi, tidak seorang pun akan berani menyinggung perasaannya. Saudara Jiang, Anda memiliki putra yang baik. Wu Jiu menoleh ke arah Jiang Zhenhai dan menangkupkan tinjunya. Kemajuan Jiang Chen yang luar biasa telah memberinya kejutan besar, dan hasil dari perang hari ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Jiang Chen terus mengalami kemajuan. Sejak ia membunuh Kaisar ketiga dan yang lainnya, hingga ia membunuh Kaisar tua hari ini. Itu hanya masalah beberapa hari, kemajuan seperti ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang menantang surga. Haha, terima kasih. Aku senang dia mendapat semua dukunganmu. Senyum Jiang Zhenhai begitu lebar hingga ujung bibirnya hampir menyentuh telinganya. Dia sangat senang, karena bahkan seorang prajurit Raja Tempur telah memanggilnya sebagai saudara. Ada yang tidak beres, Wu Jiu menyapa putra Jiang Zhenhai sebagai saudara, dan sekarang dia juga memanggil Jiang Zhenhai sebagai saudaranya. Hubungan macam apa ini? Tentu saja, Jiang Zhenhai tidak terganggu sedikit pun oleh hal ini. Memiliki seorang prajurit Raja Tempur yang memanggilnya sebagai saudara adalah kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu semua karena putranya. Jika bukan karena Jiang Chen, ia hanya akan menjadi orang dari suatu tempat terpencil, dan prajurit Raja Tempur ini tidak akan pernah menganggapnya serius. Kakak. Tuan, memiliki monster yang sangat kuat di keluargamu, aku yakin makam leluhurmu pasti meledak dengan asap. Big Yellow berkata sambil tertawa. Dia sangat akrab dengan Jiang Zhenhai, karena dia telah mengikuti Jiang Chen sejak awal perjalanannya. Tentu saja, dia tidak menunjukkan banyak kesopanan dan rasa hormat saat berbicara. Haha. Mendengar kata-kata Big Yellow, banyak orang mulai tertawa. Keponakan Jiang memang seorang jenius yang tak tertandingi. Dia hanyalah seorang prajurit inti ilahi ketika dia mengunjungi benua selatan, dan hanya dalam hitungan beberapa hari, dia sekarang mampu membunuh prajurit Raja Tempur. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Nangong Yunfan menambahkan. Ketika dia mengingat momen ketika Nangong Wentian membawa Jiang Chen ke keluarga mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Memiliki prestasi seperti itu di usia muda, seluruh benua timur telah terbalik di bawah kaki saudara Jiang, dia baru saja menggulingkan sebuah dinasti. Itu benar-benar prestasi yang luar biasa. Tui juga ikut berbincang dan memuji Jiang Chen. Ia bertarung dengan sangat hebat hari ini. Sebagai tetua keluarga Nangong, sudah lama ia tidak berpartisipasi dalam pertempuran seperti ini, dan hari ini, ia sangat menikmatinya. Meskipun Kaisar tua dan Kaisar kekaisaran sudah meninggal sekarang, ada eksistensi yang lebih kuat di dinasti Martial Saint.
Dinasti marsial Shen sudah sangat tua, jadi kita tidak boleh meremehkan sumber daya mereka yang kuat. Han Yan berkata, mengungkapkan kekhawatirannya. Apa yang dikatakan saudara Yan benar. Apa yang kalian semua lihat hari ini bukanlah semua yang ditawarkan dinasti marsial Shen. Meskipun Kaisar Tua dan Kaisar Kekaisaran telah dibunuh oleh Jiang Chen, masih ada seorang prajurit Raja Tempur kelas 2 yang bersembunyi di dinasti marsial Shen, paman Kekaisaran Agungku. Dia telah hidup dalam pengasingan, terputus dari semua hal duniawi, dan aku khawatir dia telah mencapai puncak alam Raja Tempur kelas 2, dan hanya selangkah lagi dari alam Raja Tempur kelas 3. Akan sangat sulit untuk menghadapinya, dan aku tidak berpikir akan butuh waktu lama sebelum Kaisar Tua Agung menyerang. Wu Jiu berkata. Dia tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu semua orang tentang orang terkuat di dinasti marsial Shen. Apa? Banyak orang berteriak kaget dan ekspresi mereka berubah. Suasana gembira mereka langsung membeku. Meskipun mereka telah memenangkan perang, jika musuh masih memiliki prajurit Raja Tempur kelas 2 yang sangat kuat, tidak seorang pun dari mereka akan dapat memprediksi hasil akhirnya. Prajurit Raja Tempur kelas 2, dia adalah eksistensi yang jauh lebih kuat dari Kaisar Tua. Kurasa tidak ada di antara kita yang mampu bertahan melawan serangannya. Sebentar lagi, Kaisar Tua Agung itu akan datang ke sini untuk melampiaskan amarahnya pada kita, bagaimana kita akan menghentikannya? Seorang prajurit jiwa tempur akhir berkata dengan sangat khawatir. Sebenarnya, kita tidak perlu khawatir tentang hal ini, karena seseorang akan berurusan dengan Kaisar Agung Tua. Wu Jiu berkata sambil tersenyum di wajahnya. Jiang Chen. Mata banyak orang berbinar saat mereka sekali lagi memikirkan Jiang Chen, pemuda yang mampu melakukan apa saja. Benar sekali, saudara Jiang. Aku yakin semua orang tahu bahwa setelah perang berakhir, dia langsung masuk ke kultivasi terpencil, dan aku yakin hasilnya akan luar biasa. Selain itu, alasan dia masuk ke kultivasi terpencil adalah untuk menemukan cara menghadapi Kaisar Agung Tua. Wu Jiu menjelaskan dengan senyum tipis yang terlihat di wajahnya. Jika ini terjadi di masa lalu, dia akan merasa khawatir seperti orang lain di sini, tetapi sekarang, dia pada dasarnya bebas dari kekhawatiran karena Jiang Chen telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Kepercayaan diri yang datang tanpa sengaja dari Jiang Chen dapat membuat semua orang di sekitarnya merasa aman. Oleh karena itu, Wu Jiu percaya bahwa bahkan jika Kaisar Agung Tua ada di sini, Jiang Chen masih akan memiliki cara untuk menghadapinya. Inilah Jiang Chen, monster abnormal yang memutuskan bagaimana segala sesuatunya berakhir. Namun, Jiang Chen hanyalah seorang pendekar jiwa tempur menengah. Meskipun mampu membunuh Raja Tempur kelas 1 dengan basis kultivasinya saat ini sangat menakutkan, untuk melawan seorang pendekar Raja Tempur kelas 2, seseorang yang berada di puncak ranah Raja Tempur kelas 2. Itu akan sangat sulit. Seseorang berkata dengan kerutan di wajahnya. Haha, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku dapat mengatakan kepadamu dengan jujur, tidak ada yang Jiang Chen putuskan untuk dilakukan tetapi gagal melakukannya pada akhirnya. Ketinggian seperti apa yang dapat dicapainya setelah menerobos, tidak ada yang pernah dapat memprediksi. Aku percaya bahwa bahkan ketika menghadapi Kaisar Agung Tua, Jiang Chen masih memiliki cara untuk menghadapinya. Han Yan mulai tertawa saat berbicara. Siapapun yang mengenal Jiang Chen memiliki kepercayaan yang tak terlukiskan padanya. Benar sekali, saudara Jiang Chen adalah orang yang memiliki banyak keajaiban. Selain itu, kita tidak perlu khawatir tentang masalah ini, karena kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang, dengan kematian dan penyerahan diri mereka dari dinasti marsial Shen, satu-satunya orang yang tersisa di pihak mereka adalah Kaisar Agung Tua sendiri. Pertempuran yang akan datang antara saudara Jiang Chen dan Kaisar Agung Tua, tidak mungkin kita dapat membantunya, dan kita tidak punya tempat untuk meletakkan tangan kita. Gulang yang sedari tadi diam pun ikut bergabung dalam pembicaraan. Kata-katanya membuat semua orang menganggukkan kepala tanda setuju. Gulang benar, pertempuran yang akan datang tidak ada hubungannya dengan orang-orang ini. Kaisar Agung Tua dan kultivasi Raja Tempur kelas 2-nya, bukan hanya mereka, bahkan Wu Jiu tidak mampu melawannya. Selain itu, hanya ada beberapa prajurit jiwa tempur yang tersisa di dinasti marsial Shen, yang berarti bahwa semua orang yang duduk di aula ini telah melakukan pekerjaan mereka. Nasib Sekte Hitam dan dinasti marsial Shen, siapa pemenang keseluruhan perang ini, semuanya tergantung pada pertempuran terakhir antara Jiang Chen dan Kaisar Agung Tua. Semua orang menyadari bahwa ini adalah pertempuran yang paling penting, karena ini adalah kunci masa depan benua timur. Meskipun mereka tidak dapat melakukan apapun, mereka masih dapat berdoa dalam hati, berharap Jiang Chen dapat menciptakan keajaiban lain dan benar-benar menggulingkan dinasti marsial Shen. Bagaimanapun, hasil dari pertempuran terakhir ini tidak hanya akan menentukan masa depan benua timur, tetapi juga menyangkut keselamatan orang-orang ini. Tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika Jiang Chen gagal mengalahkan Kaisar Agung Tua dan malah dibunuh olehnya. Semua orang di sini akan dibunuh oleh Kaisar Agung Tua yang marah.
Pada saat yang sama, Jiang Chen yang menjadi tumpuan harapan semua orang telah mencapai momen kritis. Transformasi kedua dari skill transformasi naga telah memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Saat ini, ia memiliki total 14.000 tanda naga di tubuhnya, dan selama ia dapat membentuk 1.000 tanda naga lagi, ia akan mampu menembus ke alam jiwa tempur akhir. Dilihat dari situasi saat ini, tidak akan ada masalah jika dia membentuk 1.000 tanda naga lagi. Berdengung. Larut malam, suara dengungan tiba-tiba terdengar dari ruang rahasia Sekte Hitam. Cahaya keemasan menutupi seluruh permukaan Jiang Chen, dan energinya seperti binatang buas yang terbangun. Sisik naga merah darah muncul di telapak tangannya, dan berkedip-kedip dengan cahaya. Retakan. Suara retakan sebening kristal terdengar dari tubuh Jiang Chen. Pada saat ini, skill transformasi naga telah berhasil bertransformasi untuk kedua kalinya, menyelesaikan evolusi keduanya. Sebuah pesan yang tampaknya datang dari zaman kuno tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Jiang Chen seperti mata air, dan segera menyatu dengan kesadarannya, menjadi satu dengannya. Skill naga sejati yang kuat telah terbangun. 5 langkah naga biru. Mata Jiang Chen tiba-tiba terbuka, dan kekuatan seperti naga kuno terpancar dari tubuhnya.